Saudara, hari ini mungkin hari terakhir ya anak-anak kita liburan. Kalau liburan itu senangnya ngapain? Hah? Mungkin ada yang staycation ya, mungkin ada yang healing katanya gitu ya. Tapi menurut saya itu yang paling banyak ya, itu orang-orang yang kulineran ya. Orang yang senang mencari makanan-makanan enak. Nah saudara, kalau kita pergi ke mall nih ceritanya, udah tuh namanya ke mall apalagi emak-emak, ibu-ibu, ya kan? Itu kalau nggak sejam, cukup sejam? Nggak cukup lah bu, masa ke mall sejam, bayar parkirnya mahal gitu. Mesti yang lama lagi gitu ya. Nah saudara, biasanya kita kalau ke mall itu senangnya kan muter-muter gitu ya. Kalau udah muter-muter capek, lelah, ujungnya kita akan cari apa? Makanan. Apalagi ketika kita jalan nih, tahu-tahu ada sriwing gitu ya, bau-bau yang waduh, membuat perut kita tambah lapar. Udah capek, tambah lapar. Rasanya kita udah ngebayangin apa tuh? Biasanya babi hong. Waduh, enak banget gitu kan. Bistik barangkali ya. Atau mungkin sate-satean. Di sini kan kalau kita lagi ibadah Bapak Ibu, saya tiba-tiba juga dari bawah itu ya, sriwing gitu ya. Sate ayam enak banget. Dan saat itulah kita sangat tergoda. Dan kita akan katakan, nggak apa-apalah, mau bayarnya mahal sekalipun, kalau makanannya enak banget, apapun akan saya bayar. Kan gitu kan? Nah saudara-saudara, tentu yang namanya orang pingin makan karena terbawa nafsu itu, ya kita nggak bisa menolak lah ya, itu sesuatu yang bisa dikatakan wajar juga gitu ya. Tetapi kadang-kadang pada saat itulah kita mungkin nggak memikirkan nih, ini makanan sih enak-enak terus ya. Tapi kalau enaknya keterusan, nagih terus, ujungnya kan kita bisa apa? Sakit gitu kan. Itu udah nggak kebayang tuh soal sakitnya. Yang penting adalah makanannya. Atau barangkali nih sebenarnya nih, kita tuh lagi pengen nabung gitu ya. Sedikit demi sedikit untuk sesuatu yang kita tuju untuk anak-anak kita dan masa depan kita. Tapi karena makanan yang begitu enak, dikalahkan semua. Yang penting perut saya itu kenyang dan enak. Nah saudara, ini sesuatu yang memang wajar, tapi mari kita lihat lagi lebih dalam. Apakah yang namanya wajar ini itu mengganggu kehidupan spiritualitas kita? Saudara, secara spiritual sebenarnya inilah ada titik yang namanya rawan ya di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita hidup yang memang zaman sekarang apalagi ya, zaman yang memuja apa yang namanya kecepatan, tetapi juga zaman yang memuja apa yang namanya kepuasan sesaat. Segala sesuatu kita ingin cepat, ingin instan, ingin enak, ingin apapun yang kita kejar. Tetapi kalau kita terus ada di pola seperti ini, sadar tidak sadar, kita akan membahayakan apa yang namanya eternity mindset itu. Yaitu pola pikir kekekalan. Jadi jangan dipikir soal makanan apa sih bu? Masa soal makanan bisa berbanding dengan kekekalan? Ya bisa saja. Ketika hal itu kita anggap segala sesuatu menjadi remeh. Tanpa sadar kita seringkali mengorbankan hal-hal yang paling berharga di dalam hidup kita. Entah mungkin itu integritas, entah itu mungkin masa depan, bahkan iman kita. Hanya demi memuaskan ego ataupun juga kenyamanan kita yang kadang-kadang hanya bersifat sesaat. Nah ini terjadi saudara, jadi kita nggak bisa main-main ya soal makanan yang tadi sriwing-sriwing bikin perut lapar, nafsu makin besar begitu ya. Karena hari ini justru kita dipertemukan dengan sosok yang namanya Esau. Esau ini anak tertua padahal ya. Tetapi ketika dia pulang dari padang karena dia pemburu yang hebat begitu. Itu dalam keadaan yang sangat lelah dan juga laparnya begitu luar biasa. Dan godaannya juga luar biasa. Kenapa? Karena adiknya Yakub ini membuat makanan itu sop kacang merah. Ini biasanya sop kacang merah Manado ya.
yang katanya enak gitu ya, Brenebon ya. Itu tuh ternyata membuat seorang Esau itu bisa-bisanya Bapak Ibu itu mengucapkan kalimat yang tragis yang mengubah sejarah hidupnya. Dia mengatakan, lihat, aku nyaris mati katanya. Dia katakan, lihat, aku nyaris mati. Mati karena apa? Ternyata dia katakan, aku nyaris mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Saudara, pada masa itu kita harus memahami dulu, kenapa sih hak kesulungan itu begitu pentingnya? Dan kalau boleh dikatakan juga sakral gitu ya. Karena memang hak kesulungan itu Bapak Ibu itu adalah berkat ya yang diberikan seseorang, berkatnya itu bersifat ganda lagi. Jadi berkatnya itu adalah berkat sebagai seorang imam di dalam keluarga, tapi juga menjadi pembawa garis keturunan perjanjian Allah dengan Abraham. Ya. Oleh karena itu, bagi orang-orang Yahudi, hak kesulungan itu sakral dan sangat penting. Namun, gara-gara sup kacang merah itu, yang membuat seorang Esau bisa menganggap hak kesulungan itu sesuatu yang remeh. Nah, kemudian kita jadi bertanya kan di sana ya, kenapa Esau kok begitu mudah menyerahkan hak kesulungannya? Mbok ya dipikirin dulu, masak-masak gitu ya. Jangan cepet-cepet nafsunya dibesarkan kan gitu. Nah, kita harus tahu apa sih yang membuat seorang Esau itu begitu mudah menyerahkan hak kesulungannya. Kalau menurut saya ini ada dua hal ya, yang membuat Esau begitu mudah menyerahkan hak kesulungannya. Pertama, karena seorang Esau itu boleh dikatakan dia pengidap yang namanya pragmatisme akut. Baginya saudara, hak kesulungan itu kan sesuatu yang abstrak. Memang penting, memang sakral. Tapi itu hal yang abstrak, yang tidak kelihatan. Dan baru bisa dinikmati pun di masa depan. Yang jauh. Dan sementara itu jelas-jelas yang namanya sop kacang merah itu kan konkret. Enak, anget, dimakan lagi perut lapar. Dan karena itu pada detik itu juga dia tidak berpikir jauh-jauh. Dia akan katakan, ya lebih baik saya cepat memakan sup kacang merah itu semua beres dan saya tidak mati katanya. Padahal kalau mau dibilang mati ya bagaimana bisa dibilang mati? Bapaknya aja Ishak itu kan orang kaya banget gitu ya, makanan pasti begitu banyak. Tapi karena demi perutnya dia mempertaruhkan itu hak kesulungannya. Nah saudara, Esau ini sebenarnya mewakili kita di manusia modern. Yang mengukur segala sesuatu hanya dari nilai yang namanya nilai utilitas. Nilai utilitas itu artinya nilai kegunaan sesaat. Pikiran Esau dipenuhi kalkulasi. Ya, orang namanya orang duniawi kan gitu, kalkulasi ya. Dia mengatakan di dalam pikirannya, untuk apa aku memikirkan surga? Untuk apa aku memikirkan iman? Untuk apa aku memikirkan kekudusan? Karena semua itu hanya ada di masa depan. Tapi kalau hari ini aku sedang stres, aku tertekan, aku kesepian, aku butuh hiburan, maka kita seperti Esau. Saat itu juga harus terpenuhi. Nah itulah sebabnya kita lihat di sini, sikap Esau adalah mengidap para pragmatisme akut. Lalu yang kedua, saudara, jelas di sini seorang Esau itu meremehkan kekudusan. Saudara, Alkitab mencatat di akhir kisah tersebut dikatakan demikianlah Esau memandang ringan, ya, memandang sepele hak kesulungan itu. Baginya, jika iman tidak bisa langsung menghasilkan uang, jika integritas tidak bisa langsung mengenyangkan perut, dan jika kekudusan justru mempersulit hidup saya, maka semuanya itu tidak ada gunanya. Itu dua hal yang membuat seorang Esau menjual hak kesulungannya dengan begitu mudah. Nah kalau kita berefleksi juga dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, siapa Esau itu? Bukankah Esau
itu adalah kita-kita semua. Bedanya kita tidak sedang menukar hak kesulungan kita dengan sup kacang merah. Tetapi ini yang terjadi. Di meja transaksi kita hari ini. Di meja transaksi kita hari ini. Di zaman yang jauh lebih modern ini, saudara-saudara. Ternyata esensinya ya sama-sama aja. Menganggap hak kesulungan itu adalah sesuatu yang remeh. Contohnya ketika kita menukar kedamaian hidup rumah tangga, suami istri, orang tua, pernikahan yang kudus dengan semangkuk kepuasan seksual demi perselingkuhan. Dan ini kan semakin marak. Jangan kita katakan bahwa orang Kristen mah jauh bu. Wah gak bisa, kita gak bisa bilang begitu. Sudah begitu nyata ya. Bahwa kehidupan orang Kristen juga sekarang ini ada dalam situasi yang labil dalam hubungan suami dengan istri. Yang kadang-kadang membuat salah satu pihak ingin mencari yang lain. Hati-hati. Kalau sekarang ini, maaf nih, ada yang diuji dalam hal seperti itu. Ingat kisah sup kacang merah ini. Yang kedua adalah ketika kita menukar integritas kita, entah nama baik kita, entah juga ketenangan batin anak, mantu, cucu-cucu kita demi semangkok uang cepat yang mungkin kita bisa hasilkan dari korupsi, dari potongan komisi ilegal, atau manipulasi pajak, atau manipulasi bisnis. Apapun itu bentuknya, sesungguhnya kita sedang menukar hak kesulungan itu dengan semangkuk kacang merah. Atau ketika kita menukar waktu ibadah kita ini. Waktu bagaimana kita bisa membangun hubungan yang harmonis dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan kesehatan tubuh kita. Tapi demi semangkok kacang merah dalam arti ambisi, karir kita, pengakuan-pengakuan dunia terhadap kita, kita tidak pernah merasa diri ini cukup. Atau mungkin ketika kita menukar iman dan prinsip hidup kita demi semangkok penerimaan sosial agar dianggap keren, agar dianggap mungkin kita bisa sesuai dengan lingkungan ya, yang sebenarnya menjebak dan menjerumuskan kehidupan iman kita. Nah saudara, karena itulah seorang teolog besar John Calvin ini pernah berkata, hati manusia adalah pabrik berhala. Hati manusia adalah pabrik berhala yang tidak pernah berhenti memproduksi hal-hal untuk menggantikan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi memang kita harus hati-hati nih dengan hati kita, pikiran kita. Karena itu bisa dipakai oleh kuasa jahat ya, menjadikan berhala-berhala dalam kehidupan kita. Setiap kali kita memilih dosa demi kenyamanan sesaat, sebenarnya kita sedang apa Bapak Ibu? Sebenarnya kita sedang menatap wajah Tuhan dan berkata seperti Esau, apa gunanya perintah-perintahmu? Apa gunanya janji-janjimu? Karena aku lebih butuh yang namanya sup kacang merah itu sekarang ini juga. Nah saudara, bagaimana kalau begitu? Di tengah-tengah kehidupan tawaran yang luar biasa ini, kita bisa hidup sebagai orang-orang yang benar-benar menjunjung tinggi, mencondongkan hidup kita pada hal-hal kekekalan. Menurut saya kalau kita membaca teks-teks hari ini dalam bagian-bagian Alkitab, itu ada 3 hal yang dapat membuat saudara dan saya tetap berjalan di dalam koridor Allah. Apa itu? Pertama dikatakan, nyalakanlah terang firman Tuhan, bahkan di saat-saat kita merasa ada di titik yang paling rendah. Justru kekuatan kita untuk menghadapi titik-titik paling rendah itu tidak lain adalah firman Tuhan.
Esau jatuh saat dia berada dalam kondisi yang paling rentan. Pada saat apa? Pada saat lelah, pada saat lapar, makanan tinggal di depan mata. Si Yakub mengatakan, ya kamu boleh aja makan nih sup kacang merah, asal kau jual itu, hak kesulunganmu. Dan itulah juga yang terjadi di dalam hidup kita, saudara. Mungkin pada saat-saat kita lelah, pada saat-saat kita capek, kesepian, marah, atau mungkin kita dalam keadaan stres. Di situ biasanya godaan paling besar, tawaran-tawaran paling besar. Di titik-titik yang kritis itulah sebenarnya kita harus memaksa, saya mengatakan katanya memaksa ya Bapak Ibu. Karena disitulah kita bisa tertolong. Kalau kita nggak memaksa diri kita, santai-santai aja, ya gampang terseret. Kita harus memaksa diri kita untuk tunduk pada firman Tuhan. Karena itulah guard-nya. Ya, itu pelindungnya untuk kehidupan kita untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Karena di dalam Mazmur 119 ayat ke-112, Bapak Ibu bisa catat ayat itu bagus sekali. Mengatakan apa? Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Jadi pemazmur raja menganggap bahwa firman Tuhan itu guard-nya, kekuatannya. Ya. Dia mau mencondongkan itu kan berarti harus ada paksaan gitu ya di dalam diri kita. Agar kita benar-benar memiliki eternity mindset, pola pikir kekekalan yang sesungguhnya terjadi ketika hati kita itu mencondongkan kepada firman Tuhan, bukan kepada keinginan sesaat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Yang kedua adalah mematikan keinginan daging oleh roh. Saudara, di dalam Roma 8 ayat 5-6 itu Paulus membagikan manusia itu sebenarnya menjadi dua bagian. Manusia yang dipimpin oleh daging itu akan menghasilkan maut seperti apa yang dialami oleh Esau. Dan mereka yang dipimpin oleh roh yang menghasilkan hidup dan damai sejahtera. Jadi eternity mindset ini sebenarnya tidak lahir dari kekuatan atau mungkin juga kemampuan dari diri kita ya. Tetapi juga kita harus sadar bahwa itu lahir dari kerinduan kita untuk menyerahkan diri kita sepenuh-penuhnya pada kuasa Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita. Karena itu mari tundukkan diri kita dengan kuasa Roh Kudus untuk kita tidak dikuasai oleh nafsu kedagingan kita. Lalu yang ketiga, saudara, kita harus mewaspadai apa yang namanya semak duri dalam kehidupan ini. Ketika kita membaca tadi bagaimana Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur, itu Yesus menjelaskan bahwa ada tipe orang yang mendengarkan firman, lalu karena kekhawatiran dunia ini dan juga karena tipu daya kekayaan, maka menghimpit firman itu sehingga firman itu tidak berbuah lagi. Padahal kalau firman itu berbuah, nanti ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dan Tuhan tidak pernah tuh membanding-bandingkan bahwa yang 100 kali lipat lebih bagus dari yang 60 lebih bagus dari yang 30, enggak. Pokoknya kita berusaha, berupaya untuk agar firman ini bisa berlipat ganda. Sup kacang merah bagi Esau adalah bentuk dari kekhawatiran dunia ini. Pada waktu apa? Dia takut mati karena kelaparan. Tapi juga sup kacang merah itu adalah tipu daya. Terlihat sangat memikat pada saat itu. Dan ketika itu juga sebenarnya kita seperti Esau yang bisa terjatuh dalam tekanan hidup, tapi juga dalam pesona hidup. Hati-hati ya dalam dua hal ini. Tekanan hidup dan juga pesona hidup yang sama-sama itu bisa mengepung benih kekekalan yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu kita harus betul-betul hidup seturut dengan apa yang Tuhan ajarkan pada kita. Apa sih yang Tuhan ajarkan supaya Bapak Ibu dan saya setelah selesai ibadah ini membawa pulang hal yang penting nih. Apa itu? Ada 3 hal Bapak Ibu. Pertama, kenali dulu nih sup kacang merah kita masing-masing.
Beda-beda nih setiap orang. Setiap kali kita merasa terjepit dan tergoda oleh berbagai macam kompromi, entah nanti ada yang urusan bisnis barangkali, ada urusan keluarga barangkali, ada urusan integritas hidup barangkali, ada urusan soal anak-anak dan masa depannya barangkali, maka pada saat itulah kita harus memberi jeda dalam pikiran kita. Kita harus bertanya, apakah aku benar-benar akan mati jika aku kehilangan misalnya harta ini, pencapaian ini? Benar gak aku akan mati? Kasih ruang itu untuk kita mempertimbangkan dalam hikmat Tuhan. Apakah aku benar-benar akan hancur kalau aku menolak dosa ini? Belajarlah untuk mendeteksi sup kacang merah atau kebohongan daging kita masing-masing yang sungguh bisa menjatuhkan diri kita. Pendeta misalnya, apa sup kacang merahnya? Tahu nggak Bapak Ibu? Pujian umat. Wah, khotbahnya bagus, keren orangnya. Itu kan wah hebat saya. Nah itu pendeta harus hati-hati di situ misalnya, ya kan? Yang kedua, tidak cukup untuk menilik sup kacang merah kita masing-masing. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah isilah pelita hati kita itu setiap pagi, bahkan setiap waktu. Komitmen diri kita dengan firman Tuhan. Jangan biarkan kita keluar rumah dengan pelita-pelita kita yang padam. Bahaya sekali. Sebelum mata kita melihat apa yang namanya TikTok, Instagram, media sosial apapun, Facebook dan sebagainya, maka pada saat itulah kita justru harus mengisi dulu dengan firman Tuhan. Supaya apa yang terlihat di dalam TikTok, apa yang terlihat dalam Instagram, Facebook dan sebagainya itu yang bisa menjebak cara berpikir kita sudah bisa difilter oleh firman Tuhan. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah firman kebenaran ya, yang bisa mengalibrasi. Apa itu mengalibrasi? Mengalibrasi itu artinya mengset ulang cara pandang kita sehingga kita bisa melihat dunia ini bukan dari kacamata nafsu, keinginan sesaat, tapi dari kacamata kekekalan. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, nah ini yang ketiga saudara-saudara itu adalah investasikan apa harta Anda, rumah Anda, bukan. Investasikan apa yang bersifat kekal, ya. Jadi ketika fokus kita ini beralih pada kekekalan, maka apa yang terjadi dengan respon kita Bapak Ibu? Respon kita terhadap kekhawatiran hidup, masalah finansial, tekanan-tekanan duniawi, itu akan ikut diperbaharui. Ada sih, menekan sih, betul. Tetapi karena kita mencondongkan pada kekekalan, itu akan berubah. Respon kita akan berbeda. Kita menyadari bahwa badai di dunia ini memang sifatnya, memang ada badai godaan, badai tekanan hidup. Tapi kita akan katakan, oke, bersama dengan Tuhan, ini akan sementara. Ketakutan akan masa depan akan tergantikan oleh sebuah kedamaian sejati. Karena kita tahu hidup kita itu ada dijamin dalam tangan Tuhan. Kita akan percaya bahwa di dalam warisan-warisan, nilai-nilai iman, nilai-nilai keselamatan yang saudara dan saya miliki itu akan menolong kita, menjadi guard kita, melindungi kita dari hal-hal yang jahat ya, yang bisa menggoda, menjatuhkan kita. Nah, oleh karena itu, biarlah kita hidup selalu mencondongkan diri pada hal-hal kekekalan dan sebaliknya kita menjadi orang-orang yang bersedia melepas ya, sup-sup kacang merah yang kelihatannya luar biasa enak itu, karena kita tahu bahwa itu hanya sifatnya sementara dan tidak membawa kekekalan di dalam hidup kita. Amin.